Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 2 Tawari pasal yang ke-28 ayat 22 sampai yang ke-27. Judul renungan kita pada hari ini adalah Harapan Jadi Bumerang. Seorang pria ditangkap oleh aparat penegak hukum karena dugaan korupsi. Dia pun mengakui tuduhan itu. Dia melakukan tindakan nekat itu demi mendapatkan banyak uang karena ingin membahagiakan sang istri. Dia ingin membangun rumah baru, membelikan barang bermerek, serta mengajak istrinya berjalan-jalan keliling dunia. Malang tidak hanya gagal menjadi kaya dan berfoya-foya, dia harus masuk penjara dan dituntut cerai oleh istrinya. Ahas melakukan penyembahan berhala dengan melakukan ritual mengorbankan anak-anaknya. Tuhan pun menegur melalui serangan dari Raja Aram. Bukannya berbalik kepada Tuhan, Ahas mencari pertolongan dari Raja Asyur. Malang alih-alih mendapat bantuan, Raja Asyur malah semakin menyusahkannya. Pun setelah Ahas memberikan emas yang dirampasnya dari rumah Tuhan, dari istana dan dari rumah-rumah para pemimpin rakyat. Tak cukup sampai di situ, Ahas mengulang kebodohannya mencari pertolongan di luar Tuhan. Dia mempersembahkan korban kepada Allah asing dengan harapan meraih kemenangan seperti yang diperoleh Asyur. Tak pelak tindakannya ini menjadi penyebab runtuhnya seluruh Israel. Apa yang lebih malang daripada pengharapan yang berbuahkan bumerang? Bukankah mengalaminya membuat kita sial dua kali? Demikianlah yang terjadi jika kita berharap kepada hal yang lain di luar Tuhan. Menjauh dan mencari kelepasan di luar Tuhan hanya akan menimbulkan masalah baru, sebab tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Inilah alasan bagi kita untuk senantiasa bersandar hanya kepadanya. Hanya Tuhan sumber pertolongan sejati yang dapat selalu kita andalkan dalam segala keadaan. Oke, mari kita sekarang lihat pembahasannya. Akibat salah analisa dan salah mengenal Tuhan, maka hidupnya semakin hancur berantakan, gitu ya. Nah, kita baca ayatnya terlebih dahulu di 2 Tawari pasal yang ke-28, ayat 22 sampai yang ke-27. Dalam keadaannya terdesak itu, Raja Ahas semakin berubah setia terhadap Tuhan. Dia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkannya dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Dia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda dia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian dia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkannya di dalam kota di Yerusalem. Tetapi dia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, kita lihat di dalam ayat 22 ya, di sana tertulis ada dalam keadaan terdesak. Raja Ahas ini semakin berubah setia. Nah, kalau kita lihat kenapa kok Ahas ini kondisinya terdesak? Apa yang menjadi kesalahan daripada Raja Ahas sehingga raja ini itu dihukum oleh Tuhan, gitu ya. Oke, mari kita lihat sama-sama. Kalau kita mundur ke ayat yang kedua, 3 dan 4, kita akan menemukan alasan-alasan mengapa kok Raja Ahas ini mengalami kondisi yang terdesak. Yang nomor 1 ya, dia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Kelakuan raja-raja Israel yang bagaimanakah yang mendukakan hati Tuhan? Dia membuat patung tuangan untuk para Baal. Jadi dia niru-niru raja Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Tiru-tiru buat patung. Padahal pembuatan daripada patung Baal itu adalah kekejian di mata Tuhan. Kemudian poin yang kedua, dia membakar korban di lembah Ben Hinnom.
Ben Hinnom ini bahasa Ibraninya sama dengan Gehenna di bahasa Yunaninya itu ya. Artinya adalah neraka. Karena di lembah ini itu banyak dilakukan pembakaran-pembakaran. Itulah sebabnya dikatakan Ben Hinnom atau dalam bahasa Yunaninya adalah Gehenna. Nah, ini membakar ini orang ini agak gila nih ya. Jadi membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Jadi tidak cuma membuat patung, tapi mengorbankan anaknya. Dalam ajaran manapun di dalam kitab suci, tidak ada caranya itu untuk membuat anak-anak jadi korban dalam api. Yang dijadikan korban di dalam api untuk persembahan, itu adalah hewan. Tidak pernah anak kandung. Nah ini dikatakan anak kandung. Nah di dalam ayat 3 dikatakan, ini adalah suatu perbuatan yang keji yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan. Jadi tindakan bangsa-bangsa yang tidak disukai oleh Yehova malah ditiru oleh Raja Ahaz. Itu poin kedua. Poin ketiga, ini lumayan gila nih ya. Jadi dia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan. Kalau Anda tahu, bukit pengorbanan adalah bukit yang dibuat sebagai alternatif penyembahan daripada di Yerusalem, yaitu di Bait Allah. Jadi kalau orang menyembah Yahweh itu kan di Bait Allah di Yerusalem, sedangkan bukit-bukit pengorbanan itu adalah saingannya daripada Bait Allah di Yerusalem, tapi digunakan untuk menyembah yang bukan Yehova. Dalam hal ini adalah Baal. Nah dari 3 kesalahan itu, maka Tuhan ingin menghukum daripada Raja Ahaz. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di ayat ke-5 dan 6 hukuman Tuhan atas Raja Ahaz. Sebab itu Yahweh Elohimnya menyerahkannya ke dalam tangan Raja orang Aram ini. Jadi ini jelas ya, kenapa kok Raja Ahaz ini diserahkan ke Raja orang Aram? Karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa mereka mengalahkan dia, mereka itu maksudnya orang-orang Aram, mengalahkan dia di sini adalah Raja Ahaz. Dan menawan banyak sekali orang daripadanya dan diangkut ke Damsyik. Damsyik itu berarti Syria modern zaman sekarang. Kemudian diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang sangat besar. Lah raja ini orang Aram ini namanya Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Nah, mungkin bagi kita di zaman sekarang, penduduk 120.000 orang itu kecil. Tapi tidak di abad-abad sebelum Masehi. Kok tahu? Karena referensinya daripada surat Yunus pasal yang keempat ayat 11 ya. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, dikatakan kota yang besar itu. Nah kalau kita lihat, kota yang besar Niniwe itu, penduduknya apa? Lebih dari 120.000 orang. Berarti pada zaman dahulu, penduduk 120.000 orang itu bisa dikatakan penduduk yang besar. Nah, kalau kita kembali ke ayat 6, dikatakan Pekah, rajanya Aram ini, mampu dalam 1 hari itu membunuh 1 isi kota. Wah ini luar biasa. Dan yang dibunuh itu bukan sembarang orang. Yang dibunuh itu adalah orang-orang yang tangkas, orang-orang yang bisa perang. Jadi dapat kita bayangkan betapa hebatnya daripada orang Aram ini untuk mengalahkan daripada orang Israel. Ini luar biasa sekali ya, gambarannya kayak gitu. Nah, ini adalah titik kesalahan daripada Raja Ahaz. Ini yang saya maksud dengan salah analisanya. Ayat 23 gini, Raja Ahaz itu malah mempersembahkan korban kepada para Allah, maksudnya dewa sesembahan orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Maksudnya pikirnya gini ya, dengan membantu raja-raja Aram, para Allah mereka, maka merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Jadi pikirnya tuh gini loh ya, konsepnya nih. Bangsa yang bisa mengalahkan bangsa lain, itu dianggap Allahnya berkuasa. Nah karena Allahnya berkuasa, dia pikir Baalnya orang Damsyik itu lebih berkuasa daripada Yehovanya orang Israel.
Lah karena dia berpikir cara berpikir demikian, maka dia beralih dari yang menyembah Yehova menjadi menyembah dewa Baal. Itu konsep berpikirnya seperti itu. Nah kalau kita menelisik lebih dalam, kenapa kok bisa ya Ahas ini kok bisa salah analisa? Karena satu, dia tidak mau bertobat, mungkin bagi dia dirinya tidak mungkin salah, sehingga tidak pernah berpikir bahwa dirinya untuk perlu dirubah. Itulah yang menjadi penyebab dia tidak berpikiran bahwa ada Allah yang lebih besar daripada Yehova, yang bisa mengalahkan dia dan yang menyembah Yahweh. Gitu. Jadi kalau dipikir lagi, benarkah Ahas itu sudah menyembah Yahweh dengan benar? Kalau dia menyembah Yahweh dengan benar, pasti Yehova akan berpihak kepadanya. Tetapi permasalahannya adalah dia tidak menyembah Yahweh dengan benar. Lah atas kesalahannya dia dihukum. Nah dia berpikir tidak seperti itu. Dia berpikir kenapa kok dia kalah? Karena ada Allah yang lebih besar daripada Yehova. Dan ini dua hal yang berbeda. Itu yang dialami oleh Raja Ahas. Dan kita lihat ya, akibat daripada kesalahan berpikir, ini hidupnya tambah hancur-hancuran. Ayat 24, Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ya karena salah berpikir nih Ahas salah bertindak ya. Malahan segala perkakas yang digunakan untuk rumah Tuhan, dia berpikir Baal Aram lebih berkuasa dari Tuhan. Itu karena Baal Aram itu lebih berkuasa daripada Yehova, maka semua perkakasnya dihancurkan. Ya tindakan ini semakin lama semakin menyakitkan hati Tuhan. Ahas membuat mesbah bagi dirinya. Ya ini aneh juga konsepnya Ahas. Semakin lama semakin ngawur. Karena gini ya, konsep mesbah itu mempersembahkan korban sebagai pengganti dari dosa-dosa yang dilakukan oleh yang memberikan persembahan. Jadi yang memberikan persembahan ini kan berdosa. Nah supaya dia itu dilayakkan ketika menghadap Allah, maka harus ada korban yang dicurahkan sebagai pengganti daripada dosa-dosanya. Itu konsep mesbah. Tapi Ahas mengubahnya. Mesbah bukan untuk Yehova, tapi untuk dirinya. Loh ini kan salah kaprah nih. Jadi lihat ya, suatu kesalahan yang berpikir akan menyebabkan suatu tindakan yang semakin lama menjauhkan diri dari Tuhan. Ayat 25 dikatakan, di tiap-tiap kota di Yehuda, tiap-tiap kota, perhatikan penekanannya di tiap-tiap kota. Dia itu membuat bukit pengorbanan. Saudara masih ingat ya, bukit pengorbanan definisinya apa? Adalah bukit-bukit sesembahan yang didirikan sebagai saingan dari bait suci di Yerusalem. Di mana dalam bait suci di Yerusalem adalah yang disembah adalah Yehova, sedangkan di bukit-bukit pengorbanan dalam hal ini yang disembah adalah Baal. Dan didirikan tidak cuma satu kota, tapi di tiap-tiap kota. Ini semakin menyakiti hati Tuhan. Jadi konsep bukit pengorbanan adalah tempat penyembah Allah lain selain daripada Yehova di Yerusalem. Nah sekarang kita lihat ayat 26 dan 27. Selebihnya dari riwayat Raja Ahas dan seluruh tingkah langkahnya yang luar biasa itu ya. Dari awal sampai akhir, sungguhnya semuanya tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda. Saudara, Raja Ahas ini kisah hidupnya tercatat. Tapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi kerajaan Allah. Hidupnya ini hancur berantakan dan tidak menjadi inspirasi bagi siapapun yang membacanya. Sedangkan kalau kita lihat, ini kan kitab Tawarikh yang sedang kita baca. Kemudian kita lihat ya, loh kok katanya tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Nah kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel ada dua kemungkinan. Yang pertama ya tertulis dalam kitab Tawarikh ini. Kemudian yang kedua adalah kitab yang berbeda. Tapi kitab ini sampai sekarang masih belum ditemukan arkeologisnya. Gitu ya. Nah kemudian untungnya ya, Ahas ini mendapat perhentian. Yang menggantikan Raja Ahas ini adalah anaknya Hizkia. Ini tidak memiliki tingkah laku seperti ayahnya. Dan beruntung juga Hizkia anaknya ini tidak turut dikorbankan. Seperti di ayat-ayat awal di ayat 2 dan ayat 3 tadi. Nah ada kemungkinan Hizkia ini disembunyikan oleh ibunya. Sehingga luput daripada pengorbanannya. Sehingga Hizkia itu dididik oleh ibunya dengan benar. Sehingga Hizkia
tidak menuruti daripada tingkah laku Ahaz yang luar biasa gila itu. Nah, di dalam 2 Tawari pasal yang ke-29 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya dia memerintah Yerusalem. Dan ini yang penting, nama ibunya adalah Abia anak Zakaria, dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dan dari sini kita lihat ya, seorang Hizkia yang diselamatkan oleh ibunya Abia, dan bagaimana pendidikan dari seorang ibu itu bisa mengubahnya. Untung dia tidak ikut oleh bapaknya yang pertama Ahaz. Karena Ahaz tidak mendapatkan kehormatan apapun di zaman itu. Kok tahu? Ayat 27 dikatakan gini ya. Ahaz itu mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dikuburkan di dalam kota di Yerusalem, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja Israel. Karena tingkah laku Ahaz tidak pantas untuk disandingkan dengan raja-raja Israel terdahulu. Itulah sebabnya dia dikubur tetap di kota Yerusalem, tetapi tidak di area pekuburan para raja. Saudara, dari sini kita belajar bahwa ketika kita salah analisa, kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, dan kita malah menjauhi Tuhan daripada sebelumnya, maka yang terjadi adalah kehancuran hidup kita semakin menjadi-jadi. Saya tidak tahu kondisi kerohanian kita seperti apa, termasuk saudara yang sedang mungkin ini mendengarkan, tetapi cepatlah bertobat. Jikalau kondisi kerohanian Anda tidak bagus di hadapan Tuhan, Tuhan tetap dengan senang hati menerima saudara seperti anak yang hilang itu ya. Bapak tetap menerima anaknya yang bungsu, yang rindu untuk kembali kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.